sekian banyak perempuan baik yang aku kenal, hanya Indah yang bisa aku percayai untuk jadi bunda pengganti untuk Lily. Ini adalah surat banding atas keputusan majelis hakim. Karena aku nggak akan cerai sama Indah. Kamu pikir setelah Indah itu menikah sama papi, dia jadi orang luar? No, dia jadi ibu tiri kamu. Nurmala bukan cinta pertama dan terakhir saya. Terus siapa perempuan yang Bang Azril cintai? Kamu, Indah. Oh my god, ya ampun. What's for breakfast? Kids meal. Ini makanan kesukaan mama mana biasanya? Kok malah ngomel-ngomel sih? Mama harusnya seneng dong, harusnya bahagia. Mama kan jadi oma sekarang. Congratulations. Oma apa sih nih kamu kalau ngomong? Bener ya oma apa? Orang dia cuma nginep sehari kok. Mama maaf, kayaknya Lily di sini nggak sehari deh, tapi dia di sini 1 minggu. Hah? 1 minggu gimana? Itu anak orang loh. Ada kewajiban apa kamu ngurusin anak orang? Ya tapi kan mamanya lagi sakit, Ma. Ada dong kewajibannya. Kamu tuh jadi orang jangan kebaikan banget deh. Loh, emang salah mah kalau kita berbuat baik? Salahnya di mana coba? Dipikir ngurus anak kecil itu gampang. Pokoknya ya, Mama mau hidup merdeka, bebas. Dengar nggak? Lily di sini bukan untuk jadi beban. Siapa tahu ini cara Allah untuk meringankan dosa kita. Kamu tuh emang paling pinter tau nggak Indah? Ya, apa-apa kamu sangkutin ke agama. Terus seolah-olah Mama gitu penjahatnya di sini. Kan emang ya? Ini kamu bisa diem nggak sih? Ini anak orang Indah. Kalau ada apa-apa, kamu lo tanggung jawab. Kan kita hanya berbuat baik. Masa harus takut? Itu dengerin tuh. Kalau misalnya berbuat baik aja takut, gimana mau hidup coba? Jangan sok bijak kamu, Elia. Kamu tuh kalau ngomong emang paling gampang. Prakteknya kamu nggak bisa. Ya kan aku cuma mau ngomong, ya gimana? Udah, berisik. Udah gini aja, biar nggak ada keributan pagi-pagi ini. Masalah Lily biar Indah yang urus. Indah nggak akan ngerepotin Mama ataupun Elia. Gimana? Oke ya, tapi Mama kasih tahu sekali lagi. Kalau ada apa-apa, kamu tanggung jawab sendiri Indah. Jangan bawa-bawa Mama. Karena kamu harus tahu ya, ini nih anaknya si Azril. Dan perasaan Mama mengatakan si Azril ini bukan orang yang baik. Naluri seorang ibu itu setajam pisau. Jangan suuzon, Mama. Oh my god, nangis sih tuh bayi. Pusing banget gue besok mau kerja gimana nih, gue gak bisa tidur tau gak? Dendi bangun Dendi. Apaan sih? Dendi bangun, itu urusin tuh bayi, dia nangis mulu tau gak sih dari tadi? Gue tuh capek banget dari tadi dengerinnya gak diem-diem tau gak sih? Kenapa harus aku sih, bukannya kamu aja? Lo lah, yang setuju buat ngerawat dia siapa? Lo kan? Aku capek banget sayang, kamu aja udah. Gue gak mau tahu. Gue besok ada meeting, gue mau tidur sekarang dan gue gak mau ngerawat dia. Tapi kan kamu perempuan sayang. Apaan sih? Lo malah bawa-bawa gender gitu? Enggak gini loh maksud aku. Kan aku tadi aku pulang kerja aku ngurusin dia loh. Aku nyuapin, aku mandiin. Ya gantian dong sekarang kamu. Gak bisa Dendi. Gue besok tuh ada meeting. Dendi cepetan, Dendi tuh berisik banget Dendi. Susu. Aduh kok dia nangis gini? Aduh sayang, kamu lagi galau ya? Dia nggak ngerti dari tadi nangis. Kenapa dia? Laper mungkin. Mau aku gendong. Sayang, nangis dia. Kayaknya lapar. Tapi tadi udah dikasih susu. Sayang. Bentar deh, Didi panggilin Sandra ya. Iya, Dede. Aduh, sayang. Sandra.
Sandra sayang, tuh dedeknya nangis. Apaan sih, Dedi? Ganggu banget, Dedi, berisik. Tuh, dedeknya nangis. Suami kamu sampai kerepotan tuh ngurusinnya. Mungkin dia butuh perempuan dan kamu perempuan. Siapa tahu kamu gendong bisa ditenangin. Yuk, temenin Dedi. Ayo. Mami Sandra datang tuh. Apaan sih nih? Kamu dicariin katanya mau dipeluk sama Mami Sandra. Mami sembarangan banget sih kalau ngomong. Udahlah Sandra, gendong. Biasanya anak kecil itu digendong oleh perempuan yang bukan ibunya tapi punya naluri keibuan pasti diem deh. Coba. Digendong Mami Sandra ya. Tuh kan tuh, Gendong dia Mami mau Sandra digendong ya. kamu. Kan langsung dia. Asik tuh kan. Berarti sebenarnya pas jadi seorang ibu. Ayo sama Dendi. Biar Dendi punya cucu. Kenapa aku jadi kasihan sama bayi ini? Ya ampun, aku kan independent woman. Aku mau child free. Tuh kan bener aku bilang. Dari tadi tuh minta digendong kamu. Dari tadi nangis-nangis ya kan Dedi? Dendi, sekali lagi lu ngomong seenaknya gue ceraiin. Cerai. Kamu nggak boleh begitu Sandra. Nggak boleh mengucapkan sembarangan kata-kata. Takutnya ada malaikat lewat. Terus kalimat kamu tadi dipegang kan bisa bahaya. Atau jangan-jangan bener. Kalian berdua ini nikahnya cuma settingan, bohongan. Oh my god, keceplosan lagi. Dedi kan gak tahu kalau aku nikahin Dendi cuma buat pura-pura. Kalau sampai itu beneran, Dedi mau pingsan nih. Dedi jangan gitu dong, Dedi. Dedi, ya Dedi aku minta maaf deh. Dedi please Dedi, aku gak bermaksud kayak gitu Dedi. Oke aku janji deh akan turutin semua kemauannya Dedi. Jadi bener, kamu mau tepati janji kamu kan? Dendi, gas sekarang. Sini dedeknya. Ayo. Udah kucing sama opa. Udah kucing. Ikut opa dia. Ayo. Cepet bikin dede. Dedi jangan bercanda deh. Dedi nggak kidding-kidding, pokoknya gas sekarang. Biar Dedi punya cucu. Apa? Ya udah sih sayang, jalanin aja amanah dari Dedi yuk. Aduh jangan mimpi deh lo. Gue gak akan pernah yang mau punya anak dari lo. Cinta gue itu cuma buat raja Dendi. Kamu jahat banget sih ngomongnya. Kamu boleh nyakitin aku setiap hari. Tapi jangan pernah sebut nama raja di depan aku. Sakit tahu saya. Apaan sih? Lepasin! Hei. Jadi kalian berdua belum bikin dedek? Gak perlu Dedi wasitin. Iya keluar Dedi keluar. Awas lo ya. Jangan cari kesempatan dalam kesempitan. Tidur di sofa. Kenapa kamu gitu? Sana! Tidur di sofa. Selamat pagi Tante Indah, selamat pagi Tante Elia, selamat pagi Oma. Selamat pagi Lili sayang. Ih, aku gak dicium. Aku nggak mau cium Tante Elia. Kenapa gitu? Kata Ayah Adril, aku nggak boleh dekat-dekat sama Tante Elia. Soalnya katanya Ayah Adril, Tante Elia galak. Kata Azril. Lili, kita sarapan yuk. Tante Elia tolong dibawain ya buat Lili. Terima kasih Tante. Lili duduknya di sini dekat Tante Indah. Ya, bentar. Lili mau makan apa sayang? Lihat tuh Tante Indah udah masak banyak banget untuk Lili. Tante Indah, Lili boleh nggak minta sesuatu? Boleh dong. Lili mau apa? Lili mau disuapin, sama kayak Bunda. Yang nyuapin Lili kalau Bunda lagi nengokin Lili di Jakarta.
Boleh dong sayang. Ini Tante Indah udah masakin yang banyak untuk Lili. Di sini ada sosis, ada telur, ada roti. Lili mau disuapin pakai apa? Pakai sosis sama roti. Oke, rotinya udah jadi princess. Mbak Indra cocok jadi mama. Kenapa nggak dikawinin aja sih sama si Azriel? Bener apa yang Elia bilang. Kenapa aku nggak kepikiran ya buat jodohin Indah sama Azriel? Ngelihat kondisinya Nurmala, feeling aku sih dia nggak bakal umur panjang nih. Ini bakal jadi bahan yang bagus nih buat bikin Azriel jatuh cinta sama Indah. Lili mau tambah lagi? Makan yang banyak, Lili. Kasih makan yang banyak. Enak? Minum susunya. Love? Love you. Azriel, lo pasti bakalan suka liat foto-foto ini. Love you. Gimana? Udah cocok kan? Mbak Indah, I think she'll be a good mother. Lagian dia kan juga udah sering ngurus anak-anak di TPA. Lagian si Lily tuh udah nempel banget loh sama dia. Let me tell you what, Azriel. Anak kecil tuh nggak bisa dibohongin. Mereka tuh punya feeling. Mereka tahu mana orang yang tulus sama mereka. Berarti benar apa yang dibilang sama Nurmala. Indah memang pas buat jadi pengganti mamanya Lili. Pantas saja Bang Azam tergila-gila sama Indah. Dia memang dambaan para pria. Udah, lo ngapain mikirin Mbak Indah? Nggak apa-apa sih, asal jangan mikirin jorok-jorok aja ya. Taklah. Bicara apa awak? Ingat Elia, awak jangan so akrab dengan saya. Jangan karena awak nak jodohi saya dengan Indah, awak jadi besar kepala. Maksud lo apa ngomong gitu ke gue? Awak udah lupa. Awak berutang penjelasan tentang Bang Azam. Saya lagi berpikir, apakah awak patut untuk saya curigai? Nona Sandra, minumannya. Thanks, Om Fadli. Om Fadli emang cocok jadi asisten saya. Ya, tentu Nona Sandra. Saya sudah banyak mempelajari tentang diri Nona Sandra. Dan saya sudah mengaplikasikannya ke dalam tugas saya. Saya jamin Nona Sandra tidak akan kecewa. Bagus, itu yang saya mau. Karena saya juga sekarang lagi ngerasa nggak aman di luar. Banyak yang mau ngancurin saya, Om Fadli. Jadi tugas Om Fadli adalah melindungi saya. Tentu Nona Sandra. By the way, udah berapa lama Om Fadli jadi sugar daddy-nya Elia? Dari semua kenalan saya di Jakarta, awak adalah orang yang wajib saya waspadai. Lo bisa nggak stop negative thinking soal gue? Saya berprinsip, trust no one. Jadi tidak ada yang saya percaya di dunia ini. Kecuali. Udah, save your words. Gue kesini bukan mau debat soal jantungnya Mas Azam. And do you know, gara-gara lo ngomongin Mas Azam, gue jadi kepikiran Mas Azam, gue jadi sedih. Oke. Saya tahu, awak kemari bawa misi dari mama awak kan? Mama awak pasti mau jodohi saya dengan Indah kan? Kalian berdua pasti sudah searching tentang keluarga saya di internet. Gue mau jodohin lo sama Mbak Indah, dan kebetulan lo ada kaitannya sama Mas Azam. Kalau enggak, gue juga ogah. Lo arogan, tau nggak? Oh, jadi awak belum tahu keluarga saya? Oke, paling tidak mama awak tak seburuk yang saya pikirkan. Antara 3 sampai 6 bulan, Nona. Karena dulu saya ini orang kaya. Sebelum Elia itu mengaduk istri saya jadi kehilangan apa yang saya punya. Why? Soalnya istri saya itu orang kaya. Pas saya bercerai, saya nggak mendapat hak harta gono gini. Saya menjadi bodyguard dan bangkrut. Dan hidup saya jadi kacau.
pertahankan dendam Om Fadli sama Elia. Dan Om beruntung bisa kerjasama dengan saya. Saya akan memusnahkan musuh Nona Sandra satu persatu, termasuk Elia. Awak jangan marah dulu ya, Elia. Semua orang bilang mama awak materialistis, sama seperti awak. Jadi wajar kalau saya berasumsi kalian punya niat terselubung. Azril, menurut lo siapa yang gak marah sih kalau misalkan lo tiba-tiba ngomong kayak gitu? Ya, saya pikir awak sudah tahu tentang keluarga saya. Oke, yaudah gini aja ya. Let's say gue emang tahu tentang keluarga lo. So what? Kenapa sih lo kayak nggak suka? Emang lo nggak mau dijodohin sama Indah? Bukannya lo demen ya sama dia? Apa maksud awak? Azril, gue tuh tahu isi otak cowok-cowok kotor kayak lo. Untuk hal itu, saya tak heran. Karena awak terbiasa main dengan laki-laki kotor. Jadi pantas kalau pikiran awak selalu negatif tentang orang. Awak jangan macam-macam ya. Awak salah orang kalau menganggap saya bisa diprovokasi. Oh, jadi lo mau ngancem gue? Ini bukan ancaman, ini peringatan. Kalau memang saya mau nikahi Indah, itu bukan karena provokasi kalian. Tapi karena dia memang pantas jadi pendamping saya. Yang jelas, dia bukan anak nyanyi seperti awak. Elia, kurang ajar awak. Cepat minta maaf sama saya. Gak mau, masih mending lo gue pukul pakai stick gal. Kalau bukan gara-gara Lili, udah gue macem-macemin lo di sini. Elia. Aku pikir saya takut. Ini baru awal. Akan banyak kejutan yang akan saya kasih kau. Ya udah silahkan. Emangnya lo kira gue juga takut? Kalau misalnya lo mau jual, ya gue beli. Oke, kalau begitu. Tunggu saja. Saya akan membawa awak ke jurang yang paling dalam. Ada harga yang harus awak bayar atas setiap kejahatan yang awak lakukan. Awak sudah mengambil jantung abang saya. Catat. Oke. Kurang ajar kamu, Elia. Berani-berani kamu jodohin Indah sama laki-laki lain. Padahal kamu tahu kalau Indah itu masih terikat sama aku. Elia! Cinta ini takkan mudah, meski badai datang menerpa. Kau dan aku tak terpisahkan, seperti bintang di malam. Takkan pernah cinta kita takkan sirna. Elia! Elia, tunggu! Elia, tungguin! Gue bilang mati. Ngapain sih ngejar-ngejar gue? Elia, apapun yang berkaitan dengan Indah, itu menjadi urusan aku. Dan kamu harus tanggung jawab. Ternyata benar kata Mama. Si Bobby cuma tobat sambal. Masa orang tobat kayak gini sih kelakuannya? Tanggung jawab apa sih? Kamu bunuh gue. Kalau iya emang kenapa? Nggak akan bisa bunuh gue bakal teriak. Tolong! Tolong, ada orang gila di sini, tolong! Suara siapa tuh? Teriak aja yang kenceng Elia. Aku tahu Elia, kamu mau jodohin Indah sama laki-laki lain kan? Iya kan? Siapa laki-laki itu? Lu tadi denger obrolan gue sama Azril. Jadi namanya Azril.
Kamu berani lawan aku ya? Kamu masih berani lawan aku? Oke, gue bakal jawab pertanyaan lo, tapi stop. Jawab dulu. Baru aku berhenti. Awak duluan saja. Pak Indah tuh kenal sama Azril, mereka jatuh cinta. Apa kata kamu? Jatuh cinta? Ya terus gue bisa apa? Kamu melakukan kesalahan besar, Elia. Kamu harus tanggung resikonya. Ya! Mati awak! Elia, ayo! Berhenti! Elia, tunggu dulu, duduk sini. Tenang aja Elia, kita udah aman di sini. Makasih Azril. Gue bener-bener makasih banget lo udah bantuin gue. Sama-sama. Tapi saya anggap itu adalah utang budi. Dan suatu saat, utang budi harus dibayar. Lo seriusan masih mau pamrih? Di dunia ini mana ada yang cuma-cuma. Ingat Elia, awak udah hampir kehilangan nyawa. Kalau bukan karena saya, awak udah habis. Oke, fine. Gue bakal turutin semua kemauan lo. Tunggu saja. Yang jelas, awak harus bayar utang budi awak tuh. Nanti juga akan ada sesuatu yang harus awak lakukan untuk saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Indah. Ini siapa Kak Indah? Hasan, Fatih, kenalin ini Kak Indah buat teman buat kalian. Perkenalkan, ini Lili. Ayo, kenalan. Nama aku Hasan. Hai, aku Lili. Nama aku Fatih. Aku Lili. Sekarang Lili bisa duduk sama teman-teman ya. Kan udah jadi teman. Ayo, Hasan kasih tempat duduk buat Lili. Nah, Ayo. Kak Indah, sekarang kita mau belajar apa? hari ini seperti biasa kita akan belajar Sirah Nabi. Pinter banget sih adik-adik Kak Indah. Oke, jadi kita mulai ceritanya ya. Lili mau dengerin? Lili, Fatih, Hasan. Jadi Alkisah pada zaman dahulu Nabi Sulaiman melakukan perjalanan bersama dengan tentara-tentaranya menuju ke suatu lembah. Dan ternyata di dalam lembah itu, di situ banyak sekali koloni semut-semut yang dipimpin oleh Ratu Semut bernama Jirsan. Dan ketika Ratu Jirsan melihat Nabi Sulaiman bersama tentara-tentaranya datang, dia langsung bilang kepada seluruh rakyat semut untuk, "Hai semut-semut, ayo sekarang kalian kembalilah ke sarang kalian. Nanti kalian diinjek sama Nabi Sulaiman dan tentara-tentaranya." Namun ternyata Nabi Sulaiman mengerti bahasa semut itu. Saat dia mendengar Ratu Jirsan berbicara seperti itu, dia langsung menyuruh pasukan-pasukannya untuk berhenti agar tidak menginjak kawanan semut yang sedang berlari ke sarang mereka. Ada yang mengerti arti dari omongan Kak Indah? Ternyata Nabi Sulaiman itu sakti ya Kak Indah. Bisa ngomong sama semut. Bukan ngomong sama semut, tapi mengerti bahasa Semut. Jadi, Nabi Sulaiman itu adalah orang-orang pilihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan apa, Fatih? Mukjizat. Pintar, Fatih pintar banget. Mukjizat.
Pinter, Lili juga pinter. Apa Hasan? Jadi sehat. Pinter sekali. Wah, wah, wah. Ini apa? Kok kamu bawa kado segini banyaknya? Hah? Ini, ya ampun. Nggak salah ini kadonya Azril. Hah? Oh, aku tahu. Kamu bawa kado segini banyaknya, pasti kamu mau menebus dosa, ya kan? Karena kamu udah ninggalin anak kamu si Lili. Bener kan? Maci, kenapa Maci bicara begitu menyakitkan? Seolah-olah saya ini seorang ayah yang tak bertanggung jawab. Ya iyalah, orang nyatanya kamu tinggalin kan anak kamu. Makanya sekarang kamu insaf ya kan? Kamu beliin tuh dia kado banyak-banyak. Maci, Sebentar, saya panggilin Indah sama Lili, oke? Indah, Lili. Cantik sekali Lili. Tante Indah pakein ini mau? Indah, sini kamu. Sekalian kamu bawa Lili. Lili, kita ke Oma yuk. Tunjukin ke Oma baju princess kita, oke? Oke. Let's go. Gimana ayah? Cantik kan? Tante Indah cantik nggak ayah? Ya ampun, kalian lagi ngapain? Kok banyak banget kado kayak gini lagi pada pesta ya? Tante Elias fotoin dong. Aku sama Tante Indah sama ayah April. Boleh banget dong. Sini aku fotoin. Tapi gimana kalau sekarang kita fotoin Tante Indah sama Ayah Azril dulu? Kan mereka lucu banget kayak Prince and Princess. Setuju gak? Boleh? Boleh. Ayo sini sama aku sini yuk. Sini sama aku sini. Kita fotoin mereka berdua bareng-bareng ya. Dekatan lagi dong, suruh mereka dekatan. Apaan sih, Le? Dekatan. Deket-deket. Nah, Iya, oke. deket dulu. Ini kan biar lucu. Kamu setuju kan? Iya. Nah, ayo kita foto-foto ya. 1, 2, 3. Indah pasti bakal senang gue kasih hadiah ini. Karena selama nikah, gue gak pernah kasih Indah hadiah-hadiah spesial seperti ini. Lili, sekarang kamu mau nggak foto bertiga sama Tante Indah sama Ayah Azril? Kamu jadi princessnya mau? Dipeluk dong Lilinya, Nah, kayak Eli udah cukup, ini udah waktunya Lili tidur karena udah malam ya. Jadi, ayo kita ke kamar, Lili. Nanti dulu, kita harus foto-foto lagi, Tante. Tuh, denger Lili mau foto-foto lagi. Tunggu. Daripada foto-fotonya kebanyakan, mendingan kadonya dibuka tuh. Penasaran isi kadonya apa sih? Maci, sebetulnya hadiah-hadiah ini saya tujukan untuk Indah. Indah, gue bakalan kirim foto-foto ini ke Raja. Biar dia tahu. Kekasih tercintanya ternyata bisa selingkuh juga. Habis itu Raja bakalan ilfil, terus ujung-ujungnya bakal pindah ke hati lain deh. Hatinya jadi milik gue. Maaf, maksudnya apa ya Bang Asril? Bukankah hadiah ini untuk Lili? Jadi, saya berniat untuk melamar kamu, Indah. Iya, maksudnya Bang Asril tuh apa ya? Melamar saya? Indah, bukannya kamu yang lebih paham. Enggak Bang Asril, saya belum mengerti maksud tujuan Bang Asril datang ke sini dan dengan hadiah-hadiah ini. Indah,
Will you marry me? Mau nonton program keren di MDTV? Tapi channelnya belum ada? Caranya gampang. Arahkan antena, ambil remote, dan pasang set-top box di TV digital kamu. Pastikan LCN pada posisi on, dan scan channelnya di nomor 16. Atau bisa dengan sambungkan ke frekuensi UHF sesuai daerah tinggal kamu. MDTV, drama nomor 1. Indah, will you marry me? Maaf Bang Asro, tapi kamu bercanda kan? Gak lucu soalnya. Indah, jawab saya dulu. Kamu mau kan menerima saya jadi suami kamu? Sesuai dengan amanah Nurmala, dia anak kita menjadi ibu bapak dari Lili. Kamu setuju kan, Indah? Aku mau. Kalian menikah. Tante yakin Indah pasti akan menerima lamaran kamu. Ya kan Indah? Mama, Indah minta tolong bisa nggak usah ikut campur untuk urusan yang ini. Mama berhak dong ngelakuin seperti itu. Tapi kenapa Mama yang menerima lamarannya? Maaf Bang Asril, tapi saya menolak lamaran Bang Asril. Karena saya masih banyak luka di hati saya. Indah, izinkan saya untuk mengobati luka-luka kamu. Apapun itu. Tetap tidak bisa Bang Asril. Saya berjanji, saya akan bahagiakan kamu, Indah. Karena saya tahu, kamu adalah wanita yang dicintai oleh Bang Azam. Dan saya adalah saudara kembarnya. Makanya, saya akan mencintai kamu dengan sepenuh hati. Bang Asril sekarang masih mempunyai istri yang masih hidup. Jadi tolong cintai Nurmala. Tapi ini amanah dari Nurmala. Iya, saya tahu. Tapi saya dan Nurmala belum pernah ada kesepakatan untuk mengiyakan perjodohan ini. Jadi saya minta tolong sama Bang Asril, jangan memaksa. Dan sekarang saya katakan tidak. Elia, Herlin, ternyata kalian serigala berbulu domba. Baru aja cerai kalian udah mau jodohin Indah sama laki-laki lain. Tunggu aja, apa yang akan gue lakuin terhadap kalian. Indah, tolong terima saya. Apa-apaan sih Bang? Bang lepasin. Bang Asril lepasin. Tolong. Enggak. Tolong terima saya, Indah. Enggak. Stop ini semua. Gak akan ada pernikahan. Karena aku tarik balik semua kata-kata aku kemarin. Semua restu aku tarik balik semuanya. Aku gak ikhlas kalian menikah. Nurma, bukannya kamu sakit? Nurmala, kamu terlihat begitu cantik dan sehat. Nurma, apa semua ini? Bukankah kemarin awak yang suruh saya untuk menikah dengan Indah? Kenapa sekarang awak tarik balik amanah tuh? Itu kan kemarin, Bang. Pas aku pikir aku sakit parah, tapi ternyata aku gak sakit parah. Jadi sekarang, aku punya waktu banyak. Aku bisa jadi istri yang baik untuk Abang. Dan bunda yang baik untuk Lili. Anak kita. Maksud kamu, dokter salah diagnosa? Enggak, bukan itu. Udah ya. Jangan pakai nada tinggi di rumah saya. Lebih baik dibicarakan dengan tenang. Silakan duduk. Baca ini.
Jadi, maksudnya awak tak ada cancer? Ternyata aku nggak pernah ada cancer. Jadi, harusnya amplop itu untuk yang namanya Nurmalah Ahmad. Bedanya kalau aku, Nurmalah Asril. Jadi kamu nggak sakit. Ini semua kesalahan dari prosedur. Karena ternyata di amplopnya yang tertulis itu cuma Nurmalah A. Kok namanya bisa sama persis ya? Syukur alhamdulillah ya Allah. Ternyata kamu gak sakit Nurmalah. Sebenarnya masih ada penyakitnya. Jadi ternyata penyakit aku itu adalah pembuluh darah, gangguan pembuluh darah di kepala. Makanya sering pingsan, sering lemes, tapi semuanya bisa diobatin. Ya Allah, berarti Allah mendengar semua doa kita selama ini. Makasih doanya Indah. Dan sekarang kamu udah gak perlu nikahin Azril. Terima kasih banyak Nurmalah. Stop Nurmalah. Tadi balik kata-kata awak. Saya tak terima kalau awak batalkan niat saya untuk menikahi Indah. Tapi kenapa Bang? Aku udah sehat, aku udah gak sakit. Ayolah. Udah terlambat Nurmalah. Saya udah jatuh cinta dengan Indah. Saya buatkan tekad. Saya nak ceraikan kau. Dan malam ini juga, saya akan jatuhkan talak. Cerai. Nur malah kabur lagi suaminya. Bangun, bangun. Mama tolong, Bang. Ya ampun. Elia ambil minyak. Air minyak. Nurmalah. Ya ampun. Nurmalah bangun. Aduh gimana ini? Suaminya gimana sih main kabur aja? Siapa awak? Gue suaminya Indah. Lo siapa, ha? Berani-beraninya lo deketin istri gue. Suami? Lo nggak percaya kalau gue suaminya Indah? Lo bisa buktiin aja sendiri. Jangan pikir saya takut sama awak. Saya nggak peduli siapa awak. Lo harus takut sama gue. Lo nggak tahu apa yang gue bisa lakuin sama lo. Awak jangan berpikir saya akan kalah sama awak. Awak yang akan hancur. Ngajar lo ya. Sandra, kan kamu tahu alasan Dedi bawa Dede bayi ke apartemen. Kan itu cuma buat pancingan supaya kamu tuh bisa punya anak dan kalau perlu kembar sekalian. Pancingan? Udah deh, mendingan Dedi cari tuh keluarganya Oma Timca terus Dedi balikin bayinya. Atau apa? Aku bakal keluar dari apartemen kalau Dedi nggak balikin itu bayi. Atau Atau lagi,
atau Dedi yang keluar dari apartemen aku. Forever. Pokoknya apartemen aku tertutup, cuman buat Dedi nggak boleh masuk. Nggak boleh begitu dong sayang. Makanya Dedi balikin tuh bayi, aku nggak mau. Pokoknya aku tuh udah capek, Dedi. Kamu ini kan kesayangan Dedi. Ya kan otomatis Dedi kan cuman berharap kamu yang punya anak. Dedi berharap Dedi punya cucu. Aduh, Dendi telepon. Jangan-jangan ada apa-apa nih sama si baby. Hah, kenapa Dendi? Gimana dedeknya? Gak apa-apa kan? Jangan bikin Dedi senewen dong. Aduh Dedi, yang ada aku yang senewen ini Dedi. Ini si Dede nangis terus, aku harus meeting Dedi. Gimana dong, siapa yang ngurusin Dede bayi ini? Oh iya juga. Oh yaudah deh, beri waktu sejam ya. Dedi pulang ya buat jagain si Dede. Ya udah aku aja deh yang kesana Dedi, setengah jam juga aku nyampe kok. Ya siapa tahu pas digendong Sandra bayinya jadi diam. Jadi Dendi mau bawa Dede Mungil ke sini biar dijagain sama Sandra. Hah? Boleh juga tuh. Dendi, gak ada ya bawa-bawa ke sini. Gak mau gue, lu yang urus. Dede bayinya gimana, nangis terus kan aku harus kerja, aku harus meeting sama klien sayang. Intinya aku gak mau, titik. Udah, aku yang meeting, kamu di rumah jagain si bayi. Aduh. Iya. Kita samperin Mami Sandra ya. Sandra, kamu nggak boleh kasar begitu sama suami kamu. Biarin aja, orang dia bikin kesel kok. Kalau aku nggak gituin si Dendi tadi, itu dia benar-benar bakal bawa si bayi itu ke sini. Harusnya kamu tuh bersyukur punya suami kayak Dendi yang segitu baiknya ngejagain Dede sampai sore. Peduli aku. Sandra. Cantik sekali, bikin Dedi tambah kagum melihatnya. Dedi tuh istri sendiri dikomentarin mulu. Ya bukan dikomentarin, maksudnya kan Dedi terkagum-kagum atas kecantikan mami kamu yang dari dulu sampai sekarang tetap sama. Terkagum-kagum, ya udah pasti kamu kagum. Dan kamu sekarang takut kan ngelihat penampilan saya yang sekarang? Ya ampun, Mami kenapa? Kapan ke Jakartanya? Kok nggak bilang Dedi? Kan bisa Dedi jemput di bandara. Nggak perlu, dan mulai hari ini saya akan membiasakan hidup saya tanpa kamu. Aduh Mami nggak boleh begitu dong. Kan Mami itu cinta Dedi, kesayangan Dedi, segalanya bagi Dedi. Dan istri Dedi dunia akhirat loh. Udahlah, nggak usah ngerayu-rayu. Kamu nggak malu? Udah selingkuh? Udah, Mami jangan emosi gitu dong. Kita breakfast dulu ya, bareng-bareng ya. Yuk. Oh, ternyata ada Ola juga. Ngapain dia datang ke sini? Pasti bakal ada drama yang seru nih. Mami kesini itu kan bukan mau ketemu Dedi ya. Karena ngapain ketemu orang yang bikin sakit hati? Aduh Mami tersayang. Kan Mami tuh cinta Dedi. Kan Dedi berjuang untuk membahagiakan Mami. Karena Mami itu istri Dedi yang paling Dedi sayang. Sampai seumur hidup Dedi punya istri hanya Mami seorang. Ah udah, kamu gak usah ngerayu-rayu. Mendingan kamu sama siapa tuh? Ani-ani yang namanya siapa? Siapa maksudnya Mami? Itu Ani-ani itu yang sama dedimu. Elia. Elia itu, si Ani-ani gayung lope itu. Yaudah ya, ayo Sandra. Kami juga enak ngeliatnya. Ayo. Aduh kenapa kita ditinggal sendiri? Nggak mungkin anak aku Elia itu ani-ani gayung love, nggak mungkin. Itu kurang ajar banget sih Ola. Berani ngina anak aku. Apalagi Sandra, pakai jelek-jelekin Elia segala. Iya, Om paling bisa deh kalau ngerayu. Dia Om beneran.
mau bikin aku supermodel 2025. Bener dong sayang, dengan semua kekuasaan yang miliki, itu adalah hal yang gampang buat Om untuk menjadikan kamu terkenal dan akan jadi supermodel. Ada syaratnya nggak, Om? Kamu harus bersedia dan standby kapan aja Om memerlukan kamu. Mana lagi sih Elia? Gimana, Elia? Semua keputusan ada di tangan kamu. Kamu mau terkenal tapi harus jadi pacar Om, atau kamu nggak jadi apa-apa tanpa Om. Aku mau sih jadi pacar Om. Tapi apa? Ampun Elia, berani-beraninya kamu. Kumat lagi nih anak. Elia. Lepas ini. Mama. Au. Aduh. Mama, stop. Kamu belang kamu ya. Aduh. Pengajar kok. Apa sih kamu? Siapa kamu berani-beraninya mukulin saya? Saya mamanya Elia. Mau apa kamu? Laki-laki belang atau diri kamu ya? Hah? Mana nomor teleponnya mama? Telepon istrinya sekalian. Kamu gak usah ikut campur sama urusan aku. Mama akan ikut campur Elia kalau ini menyangkut masa depan dan moralitas anak-anak mama. Paham kamu? Apalagi kamu ya laki-laki hidung belang ya. Mama, oh my God! Mama! Kurang ajar kamu berani gangguin anak saya. Are you okay? Hah? Masih belain laki-laki nggak tahu diri ini kamu? Di mana otak kamu Elia? Kamu jangan sembarangan ngomong ya. Anak ibu yang gangguin saya. Gak mungkin. Enak aja, saya bukan laki-laki hidung belang. Laki-laki seperti kamu ini harus dituntaskan dari muka bumi biar hilang. Ibu-ibu judes, laki-laki hidung belang itu akan terus ada dan ada selama ani-ani seperti anak kamu ini terus godain suami orang yang kesepian. Pergi nggak kamu ya? Sebelum saya laporin polisi, pergi kamu. Oh, nggak mau pergi juga kamu ya? Oh, saya viralin kamu ya. Toh rasa kamu. Mama. Hai ibu-ibu, nih hati-hati kalau ketemu laki-laki kayak gini nih. Anaknya jadi ani-ani. Mama bisa nggak sih stop kayak gitu? Mama bikin aku malu, tahu nggak? Gimana kalau misalkan aku jadi viral, semua orang tahu aku bakal kehilangan semua fans-fans aku. Mama harusnya yang malu Elia. Apalagi ini di tempat umum. Gimana otak kamu? Di mana? Mama nggak pernah ngajarin kamu kayak gini. Kamu mikirin pelanggan? Hah? Atau penggemar? Bedain dong mana pelanggan, mana penggemar. Jangan pergi kamu dari Mama Elia. Tunggu Elia. Mama, stop pegang-pegang aku. Ngomong sama Mama yang sejujur-jujurnya. Kamu tidur kan sama Mongol? Oh my God, I told you a million times aku nggak tidur sama Mongol. Aku cuma ngejebak dia supaya aku bisa dapat uang. That's it. Jangan bohongin Mama ya. Mama tahu ini semua. Mama dengar ceritanya dari mamanya Sandra. Ngaku kamu. So what? Emang dia ngomong apa? Elia, Mama kasih tahu ke kamu ya. Mama kenal betul karakter perempuan itu. Kamu itu lagi berurusan sama orang yang uangnya banyak. Jangan main-main kamu. Apalagi kamu itu udah ngerusak perkawinannya dia. Dia nggak akan tinggal diam, Elia. Dia akan balas dendamnya. Kamu, ya, temuin Sandra. Baik-baikin Sandra. Bilang sama Sandra kalau kamu nggak pernah tidur sama dedinya. Never in a million way aku nggak bakal mau ketemu sama Sandra. Mau nggak mau? Karena Ola cuma dengar sama anaknya. Dan aku nggak suka. Apapun yang terjadi, aku nggak akan pernah mau berurusan dengan orang-orang sombong dan munafik kayak Sandra. Ikutin kata-kata Mama Elia. Temuin Sandra. Mohon sama Sandra. Paham? Tante Herlin. Tante Herlin. Siapa sih? Tante. Fadli.
Ngapain mereka di sini? Sandra, ngapain kesini? Bawa Fadli ngapain? Sorry ya Elia, tapi kali ini saya nggak ada urusan sama kamu di sini. Urusan saya sama Tante Herlin. Excuse me. Wait. Please stop. Please Sandra, gue nggak bisa kalau sampai nyokap gue tahu soal Om Fadli. Tante Herlin. Oh my God, shut up. Please. Sandra, gue harus apa? Lagi Om juga ngapain sih datang ke sini? Kenapa Elia? Kamu kaget? Tenang aja. Saya cuma ingin menegaskan sama mama kamu kalau aku ini yang pernah menghamili kamu dulu. Elia, mungkin ini saatnya mama kamu tahu kelakuan bejat kamu. Dan ini balasannya untuk ani-ani yang suka ngehancurin keluarga orang. Sandra, please. Don't do it, please. Jangan lakuin ini, please. Jadi kamu ngakuin kalau kamu ani-ani kampungan, murahan, dan klasteri. Oke, gue bisa terima lo panggil gue apapun yang lo mau. Tapi gue mohon sama lo Sandra, I beg you, I will do anything, everything. Gue bakal lakuin semuanya. Sekarang juga berlutut dan memohon di kaki saya. Bener-bener ngeluncak nih perempuan tengil. Oke, buat sementara mendingan gue turutin aja dulu kemauan dia. Daripada dia bikin mama ngusir gue. Kenapa bengong? Nggak bisa? Nggak mau? Oke, Tante Herlin. Please jangan kasih tau nyokap gue, please. Gue mohon sama lo, Sandra. Elia, kamu tuh sekarang udah nggak ada harga dirinya. Kalau kamu berani macem-macem, saya bisa ngelakuin hal yang jauh lebih gila daripada ini. Udah kan? I knelt. Gue udah berlutut, gue udah ngelakuin apapun yang lo mau, dan lo mau apa lagi gue pasti bakalan lakuin. Boleh nggak sekarang lo pergi dan bawa Om Fadli jauh-jauh dari rumah gue. Jangan sampai dia datang lagi ke rumah gue. Ini Elia. Ya ampun. Disuruh nutup pintu malah ngilang tuh anak kebiasaan. Kan perempuan Sinti ngapain di sini? Pasti mau nyari gara-gara tuh anak. Kamu? Ngapain kamu datang ke sini? Hai Tante Herlin. Look, nothing. She was just about to leave. Actually, dia baru aja mau pergi karena dia ada urusan lain ya kan. Dia mau pergi sekarang. Ya kan Sandra, you can go now. Justru saya kesini karena saya lagi ada waktu. Saya kesini mau ngenalin bodyguard saya. Fadli. Oh, Herlin. Jadi Tante Herlin, Om Fadli ini dulunya kaya raya.
cuman diporotin sama ani-ani. Makanya sekarang jadi jatuh miskin. Iya, saya dulu emang orang kaya. Saya menyesal sering main dengan ani-ani. Dan saya bercerai dengan istri saya, akhirnya saya nggak punya apa-apa. Ya ampun, makanya Om Fadli. Jadi suami itu kalau punya hawa nafsu tuh ditahan dulu. Soalnya zaman sekarang ani-ani itu udah kayak virus COVID. Dia nyebar di mana-mana. Bener banget Tante. Cuman seremnya mereka nutupin identitasnya. Jadi mungkin di sekitar kita ada ani-ani. Atau ani-aninya Om Fadli ternyata kenal sama kita. Tunggu. Kalau benar Om Fadli itu bodyguard kamu, kenapa kamu jauh-jauh datang ke sini cuma mau ngenalin ke saya? Kayaknya di sini saya merasakan ada hal yang mencurigakan. Curigaan banget sih Tante. Kalaupun emang ada, kayaknya saya jelasinnya nggak sekarang deh. Nanti juga ada waktunya. Gitu. Sialan lo Sandra, sengaja lo ya bikin gue sport jantung. Puas-puasin aja lo sekarang bikin gue panik. Tapi lihat nanti, gue jadiin rujak lo. Kamu jangan sembarangan yang ngina anak saya ya. Hah? Saya yang paling tahu betul anak saya seperti apa. Kalau saya punya bukti, gimana? Lo tuh salah kalau mikir gue di sini mau nyari mangsa baru. Karena gue udah punya mangsa tetap, which is bokap lo. Kamu keterlaluan tau gak? Kamu apain anak saya tau gak? Anak kamu yang gak tahu diri. Karena ibunya gak bisa didik anaknya. Cinta ini